Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Monday Inspiration ya. Jadi teman-teman sudah lihat bersama saya di sini sudah ada Pak Iskandar yang menjadi narasumber kita hari ini. Jadi akhirnya kita akan segera mulai ya. Terima kasih pada Pak Heri yang sudah banyak sharing dan hari ini kita akan masuk langsung ke topik kita. Jadi ini Monday Inspiration. Kita itu pengen memberi sesuatu yang bisa jadi inspirasi ya. Tapi kalau teman-teman sudah lihat poster flyer hari ini ya, kalau saya lihat itu judulnya bagus. Harga versus nilai. Ya. Tapi kalau saya lihat fotonya ini sepertinya ada David dan Goliat ini Pak. Waduh, saya merasa jadi ya sesuatu yang kecil banget ya. Ya, harga disandingkan sama value ya. Harga disandingkan sama nilai. Ya. Pak Ciko disandingkan sama Iskandar. Maksudnya apa ini? Jadi nilai itu sesuatu yang bernilai besar. Bernilai besar. Namanya nilai ya. Jadi itu bagaimana? Harga dulu atau nilai dulu? Mulai dari mana Pak Is? Oke, kalau kita lihat dari definisinya kan kalau harga langsung berhubungan dengan mata uang kan begitu. Iya. Tapi kalau nilai itu kan biasanya kalau kita sekolah itu guru memberi nilai berdasarkan angka saja. Angka. Pakai skala gitu kan, pakai skala saja. Jadi nggak ada yang nilainya di atas 100. Karena 100 itu sudah sempurna kan gitu. Itu kalau bicara nilai, tapi kalau harga itu orang bisa kasih harga berapapun. Tapi apakah barang itu bernilai atau enggak belum tentu. Oh gitu ya. Jadi sesuatu yang mahal atau murah belum tentu bernilai. Artinya gini, barang semahal apapun harganya, kalau dia bernilai itu murah. Ya. Nah gitu loh maksud saya. Jadi harga itu bukan mencerminkan nilai sebuah produk. Oke, supaya ada gambaran kita pakai ilustrasi ya Pak Ciko ya. Bagaimana? Oke, misalkan kita berdua teman baik, sahabat yang sudah cukup kenal lama, kemudian kita entah bagaimana dalam sebuah perjalanan di padang pasir. Tiba-tiba di padang pasir ada anak kecil kita udah haus banget waktu itu. Haus, terus panas terik gitu. Tiba-tiba ada anak kecil lewat bawa kelapa muda. Cuman 1 butir. Ya. Nah, kira-kira kita kan teman baik nih. Tapi kita dua-duanya udah haus ya, hampir dehidrasi, udah hampir pingsan ya. Begitu kita lihat anak kecil bawa kelapa muda itu 1 butir saja. Menurut Pak Ciko itu bernilai nggak itu? Ya. Kalau tidak ada pilihan lain itu bernilai sekali. Ya, tentu nggak ada pilihan lagi karena di padang pasir anak kecil tiba-tiba lewat bawa air kelapa muda. Ya, itu sangat bernilai. Masalahnya pada saat itu kita punya duit. Iya. Kita tawarlah kepada anak ini. Anak kecil, tolong jual kepada kita kelapa mudamu. Jadi si anak buka harga. 1 miliar. Wow. Kok ada ya air kelapa 1 miliar? Air kelapa 1 miliar ya. Tapi kita kebetulan ada tuh. Ada. Kita gabungin uang kita, gabung ya total karena kita sultan yang nyasar ya. Iya. Ada, kita punya uang 1 miliar. Kebetulan pas 1 miliar. Kita beli nggak itu air kelapa? Mau tak mau. Karena kalau kita nggak beli mungkin kita nggak bisa terusin perjalanan. Iya, kalau nggak beli ya kalau bisa tahan. Jadi kelapa muda seharga 1 miliar kok jadi murah waktu itu. Karena nggak ada pilihan lain lagi gitu ya. Nah berarti kan kelapa muda ini dalam konteks pembahasan kita adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Sangat bernilai maksudnya, sangat bernilai. Tapi harganya mahal. Tapi karena kita sudah sangat butuh ya kita merasa itu nggak mahal. Nggak mahal karena uang bisa dicari lagi kan. Benar. Tapi nyawa nggak bisa diganti gitu loh. Itu lebih benar. Jadi artinya sesuatu yang menyangkut persoalan nyawa mungkin orang akan mengorbankan apapun gitu. Konsep nilai itu jadi berubah. Jadi berubah, iya. Jadi di dunia ini sesungguhnya tidak ada barang mahal. Yang ada adalah barang yang tidak bernilai. Iya, tergantung situasi dan kondisi kalau gitu. Betul. Jadi kalau misalkan barangnya tidak bernilai Pak Ciko, artinya sampah di rumah saya. Saya kasih gratis pun nggak ada yang mau orang sampah kok. Bahkan saya harus bayar orang untuk ngangkut sampah itu. Jadi barang itu nggak bernilai, bukan nggak berharga, tetapi untuk pengumpul sampah
Ya. yang akan dijadikan energi, Ya. sumber energi, ya kan? Ya, daur itu ulang gitu ya. Iya, daur ulang gitu kan, dibeli, ada harganya. Ada sesuatu yang berharga gitu. Betul, padahal memang judulnya sampah juga. Ya. Nah, artinya sampah itu di tangan siapa? Kan gitu. Benar. Kalau di tangan orang yang tidak menaruh nilai tinggi, ya tentu itu jadinya mahal sekali. Ngapain saya kumpulin sampahmu gitu loh. Benar, Kamu kasih duit belum tentu saya mau bantuin buang sampah gitu loh. Nah, jadi apa artinya di sini? Artinya orang sebenarnya cenderung akan rela membayar untuk sebuah barang atau jasa apabila memang itu barang atau jasanya sangat bernilai tinggi bagi dia. Ya. Jadi tidak ada di dunia ini barang mahal sebenarnya. Kalau kita mengerti konsep ini, nggak ada lagi agen di dunia asuransi yang terlalu khawatir ya. Nasabah akan mengatakan, oh mahal sekali asuransi, mahal sekali ini dan itu, mahal sekali ini dan itu gitu ya. Tergantung karena orang saat itu tidak merasa butuh. Makanya, jadi tentu barang itu atau jasa itu tidak bernilai di mata dia. Ya. Jadi harga berapapun Anda tawarkan, banting harga diskon 90% nggak akan kebeli. Ya. Tadi kan kita berdua makan siang kan Pak Ciko. Terus kita masuk ke sebuah toko kan. Nah, toko itu kan lagi clearance sale. Clearance sale, Ya kan? Artinya dia lagi cuci gudang. Semuanya jual murah. Jual murah. Kita lihat di sana ada sangat menarik sampai 90%, ada yang diskon 90%. Iya. Tentu kita menarik dong, kita masuk dong, ya kan? Tapi kan kita berdua pulang dengan tangan kosong kan Pak Ciko. Kenapa? Karena kita merasa tidak ada yang kita butuhkan. Iya, karena waktu itu kita lihat ya kan, ini harga biasanya 1 juta, hari ini dia jual 100.000. Apa itu? Sesuatu barang yang nggak kita butuh. Kita nggak butuh. Jadi bagi saya memang harganya 100. Tapi kalau kita yang butuh barang itu, waktu dia potong 90% ya kita langsung borong. Iya. Kan begitu ya. Nah jadi samalah seperti orang kalau lagi lapar. Oke. Tentu makananlah yang dia butuhkan, ya kan? Iya. Nah kalau Pak Ciko secara umum di dunia ini kan orang mengatakan siapa yang nggak mau duit, semua mau. Semua mau. Apa yang paling berharga di dunia ini? Uang katanya. Kenapa? Karena kalau kita punya uang kita bisa lakukan banyak hal katanya gitu. Biasanya orang-orang seperti itu biasanya kondisinya sehat Pak Ciko. Ya, tapi Jadi, kalau dia sedang sakit, dia agak turunkan derajatnya gitu ya. Apa yang paling berharga menurut kamu, bernilai pada saat ini? Uangkah? Oh enggak. Kesembuhan, kesehatan. Makanya orang rela bayar dokter mahal kalau dia berapapun dia akan tukar gitu. Betul. Ya? Betul, berapapun saya akan korbankan. Jadi uang dikorbankan untuk dapat kesehatan. Oke. Tapi kesehatan pun saya bisa geser nilainya. Ya. Sampai kita nggak pentingkan kesehatan. Pentingkan apa? Kalau yang sakit itu bukan kita, tapi orang yang kita sangat cintai. Iya. Saya seringkali melihat orang tua saat melihat anaknya sakit, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku aja lah yang sakit, jangan anakku deh. Itu kan doa yang sangat mulia, tetapi nggak mungkin terjadi ya. Tukarkan waktuku, tukarkan nyawaku, untuk anak, untuk siapa. Betul. Gitu ya. Bahkan saudara atau kakak dari papa saya, waktu itu almarhum papa saya kan sudah meninggal kan. Waktu papa saya sakit, kakak kandungnya itu dengan hatinya yang mulia, dia berkata, Tuhan kurangi saja umurku, berikan tambahan umur ke adikku. Betapa sayangnya dia sama adiknya. Tapi apakah itu bisa terjadi? Enggak bisa. Tapi kalau itu bisa, apakah dia mau? Tentu dia mau, makanya dia mengatakan hal begitu. Iya, benar. Kita bisa melihat sorot tatapan mata seorang kakak kandung yang begitu tulus mengasihi adik kandungnya yang sedang sakit gitu. Artinya kesehatan kita itu tidak lebih berharga daripada kesehatan orang yang kita cintai. Iya. Nyawa kita juga tidak begitu berharga lagi kalau melihat orang yang kita cintai itu menderita gitu kan. Jadi, berarti apa? Tadi uang yang paling penting katanya. Sekarang kalau udah sakit dia bilang kesehatan yang paling penting. Sekarang orang yang kita cintai sakit, kita merasa kesehatan kita nggak penting. Ya. Jadi semua bisa digeser.
Nah, kalau kita paham bahwa semuanya bisa digeser, itu ada satu peluang ya Pak Ciko. Peluang. Peluang apa? Peluang ketika seseorang disandingkan antara price dan value, ditanya kan, apakah Pak Ciko dan Pak Iskandar gitu. Tentu orang akan prefer Pak Ciko untuk hal tertentu. Orang akan prefer Pak Iskandar untuk hal tertentu. Tergantung nilai Pak Ciko ada di mana dan apakah itu bermanfaat untuk orang yang sedang butuh pertolongan. Ya kan? Misalnya Pak Ciko expert atau ahli dalam hal otomotif. Saya expert dalam hal medis. Tentu kalau orangnya lagi mobilnya rusak, dia melihat Pak Ciko sangat bernilai. Pak Ciko tentukan harga. Kemarin Pak Ciko ada share satu video juga ya kalau nggak salah di YouTube ya. Iya. Tentang nilai dan harga juga. Pak Ciko tolong sharing dong. Oh iya. Ya. Saya ingat video itu sudah lama. Udah berapa tahun kayaknya? Itu kayaknya pertama kali saya buat video kurang lebih hampir 3 tahunan gitu. Waktu masih culun-culun gitu. Waktu masih di kantor lama gitu loh. Iya. Jadi saya ada buat video judulnya sama juga. Harga versus nilai gitu. Itu ceritanya gimana Pak Ciko? Jadi saya memberi sebuah contoh tentang bahwasanya di dalam hidup ya kehidupan kita, apa yang bisa kita bayar pakai uang dengan apa yang kita bisa peroleh untuk membuat hidup kita lebih baik, lebih bermanfaat, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi apa yang bisa dibayar dengan uang itu kita katakan harga, apa yang membuat hidup kita lebih baik ya menjadi solusi itu adalah kita katakan nilai, sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Jadi uang adalah sesuatu yang bisa diukur dan dilihat. Betul. Nilai itu ya nilainya abstrak. Tidak ada harga yang pasti. Jadi saya bercerita tentang sebuah analogi. Ini mau saya cerita sekilas ya. Nah teman-teman, ceritanya adalah ketika suatu saat ada seorang pengusaha, dia punya kapal yang besar. Kapalnya ini sedang rusak. Oh, rusak di tengah jalan atau di tengah laut atau lagi parkir? Ini adalah contoh, nggak usah serius sekali gitu. Ya, anggap saja dia parkir. Anggap saja dia parkir. Gitu. Baru terjangkau dong ya. Ya, jadi kapalnya rusak ya, sudah diperiksa beberapa teknisi teknisi ini tidak bisa dapat penyelesaian gitu. Nyerah gitu loh. Jadi akhirnya anak buahnya ini mengusulkan seseorang yang sudah tua karena dia tua ya, dia pengalaman ya. Kalau bosnya bilang kalau tidak ya cobalah, kita sudah panggil beberapa orang. Coba panggil orang tua ini datang. Ini levelnya udah dewa gitu ya kalau di kalangan montir ya. Benar. Jadi datanglah orang tua ini. Kemudian orang tua ini inspeksi, periksa ya, naik turun kapal ya. Jadi bosnya juga penasaran, sudah beberapa orang tidak bisa, dia mau lihat bagaimana orang ini bekerja gitu loh. Ikutlah dia naik turun periksa. Kemudian orang tua ini dari tas perkakas dia ambil palu. Palu ya? Martil ya? Ya, martil. Jadi diperiksa mesinnya, ketok sana, ketok sini, teng teng, tong tong, ting ting. Ya. Ini kayak ketok magic dong? Iya, ketok magic ya. Padahal kapal rusak ya? Selesai. Tolong di start, dihidupkan mesin kapalnya. Lah di start. Brum, hidup. Itu betulin motor atau kapal sih? Saya nggak tahu suara mesin kapal seperti apa. Padahal dari Siantar kan, harusnya sering lihat kapal di perapat kan? Terus? Jadi kurang lebih lah begitulah ya. Hiduplah mesinnya. Pak Tua, bagus sekali. Tolong kirim tagihannya berapa? Pak Tua ini bilang tagihannya berapa? 100 juta saja. Saja dia katakan. Jadi bosnya yang dari tadi ikut dia, melihat dia bekerja, kemudian kaget. Waduh, Pak Tua ini apa saja yang dikerjakan? Saya lihat Pak Tua cuma ketok sana, ketok sini gitu loh. Wah, coba kirimkan rinciannya karena dia tidak mengerti biayanya. Jadi ketok-ketok pun harus bikin perincian. Gitu. Terus. Jadi apa yang ditulis ya, 100 juta ini di perincian tagihannya adalah 1 juta untuk mengetok. Biaya ketok, uang jasa ketok ya. 99 juta untuk tahu di mana harus mengetok. Waduh, dalam ini, dalam. Jadi teman-teman, ceritanya sudah selesai di sini, tapi ini adalah analogi untuk memahami bahwasanya
apa yang terjadi di dalam cerita ini bukan soal harga yang dibayar oleh pengusaha pemilik kapal ini. Tapi pemilik kapal ini membayar untuk puluhan tahun pengalaman dari Pak Tua ini. Pak Tua, betul. Nah, jadi maka judulnya adalah, isinya adalah 99 juta untuk tahu di mana mengetok. Betul. Istilahnya 99 juta untuk membayar tahun-tahun pengalaman dia. Ya, nah, sangat jadi setuju. analogi ini mengatakan bahwasanya kalau kapalnya tidak berlabuh, ruginya lebih banyak gitu Pasti, loh. 100 juta jadi murah. Murah sekali begitu loh. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita temui, ya ini salah satu cara untuk memahami apa yang bisa Anda bayar dengan apa yang bisa Anda peroleh dalam hidup Anda. Betul. Nah, ini cerita saya. Kalau cerita Pak Is, bagaimana lagi kan? Oke, kalau saya seputar asuransi aja Pak Ciko, lebih gampang kan? Jadi bagaimana hubungannya dengan asuransi? Nah, kalau asuransi itu begini, kan yang kita sebut 100 juta itu adalah premi. Oke. Tapi kapal ini segera bisa berlayar untuk dapat uang, miliar-miliaran, itu adalah UP. Itu adalah manfaat dari asuransi. Bukan hanya UP dalam hal jiwa ya, tapi asuransi kesehatan misalnya. Saya jual, tadi saya baru terima proposal, closingan istri saya ya. Jadi ceritanya mau bikin perubahan polis nih. Saya lihat, preminya 15 juta sebulan. Di dalamnya ada MBX 300 dan satu keluarga. Pertanyaannya, kalau orang tidak ngerti asuransi, 15 juta setiap bulan loh. Dan jangan harapkan investasi akan balik. Berarti orang ini kalau bayar 15 juta setiap bulan itu tidak harap balik gitu. Hanya memberi tak harap kembali. Kasih ibu sepanjang masa. Kan? Jadi dia memberi dalam bentuk 15 juta. Tapi kenapa mau? Karena dalam bayangan nasabah itu ada 5 orang dalam polis. Setiap orang itu di cover sebesar 3 miliar setiap orang, setiap tahun. Dan itu bisa dipakai untuk berobat sampai Asia, Australia. Kalau benar satu orang terkena penyakit yang harus berobat berulang kali, 365 hari loh covernya. Anggaplah 3 miliar. 1 tahun, ya kan? Kalau 3 bulan di rumah sakit, saya nggak tahu. Itu kalau nggak salah ada booster juga. Kalau nggak salah 3 kali lipat ya, kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Yang jelas miliar-miliaran ya, miliar-miliaran yang bisa di cover. Dia punya gambar kalau salah satu dari anggota keluarganya harus terkena dan harus rawat inap gitu ya, sampai harus berobatnya ke luar negeri dan belum tahu kenanya berapa. Itu 15 juta sebulan apa sih? Sangat layak. Sangat layak, karena itu 5 orang kan, 1 orang berarti 3 juta. Apa itu? Kan gitu ya, itu adalah biaya makan siangnya mereka. Ya tentu orang yang melihat angka 15 juta itu enggak seberapa, tentu penghasilannya besar. Tentu saya tidak bisa pungkiri, secara ekonomi dia harus mampu. Tetapi orang yang ekonominya mampu pun, belum tentu menganggap itu murah Pak Ciko, kalau dia belum lihat nilai, manfaat, benefit, apa sih yang dia proteksi gitu loh. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan premi dulu sebagai agen ya. Karena ini proposal ini adalah teman saya juga, saya kenal. Dan artinya orang-orang seperti ini biasanya tidak ragu-ragu langsung tanda tangan kalau orang-orang dekat atau teman dia atau bahkan anggota keluarga mungkin yang dekat itu pernah mengalami yang namanya mungkin sakit kanker atau apa. Karena kata mereka, saya nggak tahu ya Pak Ciko, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Tapi ada nasabah yang kasih tahu saya bahwa mamanya terdiagnosa kanker dan diobatin terus ya. Akhirnya tidak sembuh juga, meninggal dunia. Tapi dia bilang ada sejenis obat yang dia harus konsumsi setiap bulan itu 15 juta. Satu obat itu saja, belum perawatan yang lain-lain, harus butuh suster yang jaga ya kan, 24 jam sehari harus jaga orang tua itu kan. Bagi dia uang nggak ada artinya, yang penting mama saya bisa sembuh gitu ya. Dan dia nggak ragu-ragu karena dia mampu kok. Maksud saya orang yang mampu saja, dia rela kok keluarin uang miliaran kok 1 tahun, miliaran, dia jadi asuransi gitu loh. Karena dia nggak masukin asuransi orang tuanya kan. Dia jadi asuransi, dia pun rela korbankan
harta yang dia sudah kumpul bertahun-tahun. Iya. Dia mampu kok, ya kan? Tapi dia rela intinya. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang mampu gitu loh? Tidak banyak. Tidak banyak. Seandainya dia mampu, berapa lama dia mampu? Iya. Kan gitu kan? Tidak akan lama mungkin. Tidak akan lama juga. Kalau misalnya dia punya harta yang banyak kan, padahal ada solusi sebelum itu. Iya. Seandainya dia masuk asuransi, enggak tersentuh kok hartanya. Iya. Kalau ada opsi itu, apakah dia mau? Iya. Kalau dia mau, apakah 15 juta sebulan itu mahal? Tentu sangat ringan, karena dia sudah pernah punya experience. Lebih dari itu. 50 juta sebulan dia udah bayar itu. Tertolong enggak? Kalau tertolong kan masih syukur. Kalau enggak tertolong, Allah siapa yang balikin? Siapa yang balikin uang saya gitu kan? Ini kalau cerita seperti ini kita kilas balik ke padang pasir tadi. Iya. Ketika orang beli asuransi itu Ya. seperti sedang berada di pasar. Betul. Di mana-mana orang jualan jus, minuman, air, Ya, betul. segar-segar. Betul. Tapi ketika orang sedang butuh pakai asuransi, itu ibaratnya orang sedang duduk di padang pasir. Iya. Nah saat itu tinggal kembali bertanya apakah dia ada apa enggak gitu. Iya makanya. Nah masalahnya kalau segitunya asuransi kok susah jualnya? Nah tergantung saya kira bagaimana orang seperti kita memberi pemahaman. Iya. Itu kesimpulannya adalah karena calon nasabah kita nggak dapat gambar itu. Ya. Gambar dia ada di padang pasir itu nggak ada. Iya. Jadi agen itu datang sodorin kelapa muda. Iya. Padahal dia nggak posisi haus. Benar. Nggak bernilai. Asuransi apa gitu loh. Nggak bernilai. Lu yang butuh gua. Diskon lah lu gitu loh. Tiba-tiba kamu datang jualan kelapa muda, ya kan? Lu kasih gratis belum tentu gua mau minum. Orang gua nggak haus kok gitu loh. Iya. Gua ada bawa bekal kok gitu loh. Jadi artinya memang sih kalau nggak ada gambar di mana orang akan mendapatkan krisis. Kalau terjadi A, B, C, D. Kalau kondisi-kondisi itu nggak dipaparkan dulu, Anda mau keluarin produk apapun, semua mahal. Karena Semua tidak mahal. butuh. Karena nggak merasa dia dalam Nggak krisis. merasa butuh. Iya. Karena dia nggak merasa butuh, karena dia nggak dalam kondisi krisis. Kalau kondisinya krisis, dia akan cari kita. Iya. Makanya saya sebagai praktisi asuransi, paling curiga kalau ada teman saya tiba-tiba mendadak telepon, apalagi yang nggak dikenal, telepon mau masuk asuransi, saya paling curiga. Itu entah sudah kejadian atau ada apa gitu ya. Betul. Dia dalam posisi sudah di padang gurun ya. Jadi telepon teman-teman ada kelapa muda nggak ini gitu. kalau pengalaman ya, ini kalau pengalaman kebanyakan dia sudah punya kasus ya, sakit, riwayat atau kemungkinan fraud. Bisa jadi, sangat-sangat mungkin gitu loh. Karena secara alamiah kita sudah prediksi kok namanya asuransi, orang pasti nggak mau dulu awalnya. Ya. Orang yang nggak mau itu kabar baik, berarti dia sehat. Teman-teman harus lihat itu. Kalau Anda tawarin asuransi terus dia menolak, itu kabar baik, dia masih layak asuransi loh. Ya kan, kalau dia udah nggak layak asuransi biasanya jangankan dia nolak ya, dia cepat-cepat masuk atau dia yang cari kita. Iya, betul. Biasanya malah itu yang agak lampu kuning gitu loh. Tapi kalau yang lampu hijau itu dia nolak biasanya ya dia kan merasa sehat. Makanya dia rasa nggak butuh. Karena dia sehat lah masih bisa masuk. Jadi kalau saya petik korelasinya adalah teman-teman agent ini harus bisa menyampaikan bagaimana manfaat atau apa yang bisa dikerjakan sebuah produk asuransi terhadap hidup seseorang gitu loh. Persis. Jadi bukan sekedar kita menawarkan produk. Produk ini gimana, harganya berapa, tidak penting kali. Sebelum dia paham, oh ini bisa buat apa untuk hidup saya gitu. Saya ada satu quote yang sangat sering saya pakai untuk hal ini. Saya bilang kalau Anda mau jadi agen asuransi yang sukses, bukan menguasai pinter produk ya, tapi pinter jelasin masalah, bukan pinter jelasin produk. Iya. Pada saat kita jelasin masalah, artinya kalau terjadi skenario A, apa yang hilang? Skenario B, apa yang hilang? Skenario C, apa yang hilang? Kalau 3 skenario yang kita paparkan, itu cukup membuat dia punya gambar. Ternyata saya dalam krisis kalau terjadi beneran. Nah, karena ini belum terjadi, kita punya langkah antisipatif. Nah, kalau sudah kayak gitu, produk jadi perlu. Waktu itu baru skill menjelaskan produk baru penting. Tapi kalau kita nggak jelasin masalah,
sepintar apapun kita mengerti produk, nasabah nggak merasa butuh tetap. Ya. Kalau nasabah nggak merasa butuh, maka kenapa dia harus beli? Ya. Wajar kita nggak closing, kan begitu. Oke. Jadi kalau kita pintar menjelaskan masalah, closing itu bukan masalah lagi. Karena dia yang nggak bisa tidur harusnya. Benar. Karena dia mikir kan, aduh Pak Ciko datang ke sini, saya agak disturb ya. Agak terganggu sekali, jadi nggak bisa tidur gara-gara Pak Ciko datang. Mau tidur ingat Ciko, mau makan ingat Ciko. Bagus Apakah sekali. aku sedang jatuh cinta? Bukan, maksudnya karena Ciko tadi datang ngomongnya ngeri gitu loh. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya, Pak Iskandar, apakah maksud Bapak kita harus pintar jelasin kecelakaan, sakit-sakit gitu? Pantasan orang nggak suka asuransi, mulutnya mulutnya tajam gitu, ngomongnya nggak enak gitu kan asuransi. Anda tinggal poles aja, kalau menurut Anda itu terlalu kasar ya pakai yang halus. Iya. Soalnya zaman sekarang saya rasa kita juga harus paham bahwa saya rasa yang katanya pantang-pantang itu ya zaman dulu itu udah mulai berkurang sekarang. Benar. Hal-hal tabu kan, kita harus menyadari dunia itu sudah berkembang. Ya tergantung kita berbicara kepada orang-orang seperti generasi tahun berapaan gitu. Betul. Saya Kalau rasa mungkin dia 50 tahun ke bawah ya tidak sudah berpantang tidak lagi. masalah lagi. Iya. Biasanya orang yang 50 ke atas atau 60-an itu agak tabu gitu ngomong kayak gitu ya kan. Iya benar. Orang saya juga udah tahu kok ada orang yang bisa jual kuburan sebelum orangnya meninggal. Pak Ciko ketawa, padahal benar kan. Di Jakarta kan ada pekuburan yang sangat terkenal, harganya mahal kayak jual properti gitu ya. Ini nggak boleh sebut merek nanti endorse ini. Nggak boleh ya. Nggak perlu sebut merek ya. Yang ada nama Hills-nya gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya. Dan itu dijual dengan konsep. Iya. Iya kan? Artinya apa? Nilainya dia tonjolkan. Betapa kamu bisa bersatu lagi dengan keluarga. Rumah mewah di akhirat ini. Betul, artinya kan di sana nanti bisa nyatu kan, keluarga semua ada di sana. Ditambah lagi unsur feng shui kalau orang yang percaya kan gitu kan. Itu dengan konsep sehingga nilainya naik. Begitu nilainya naik, seharga rumah pun dia beli. Orangnya belum butuh sekarang. Tapi kenapa orang tetap ikut beli? Apalagi orang kaya, karena mereka lihat ada nilai di sana. Gitu kan? Iya benar. Oleh sebab itu kuburan pun bisa jual ternyata. Berarti kan orang kaya itu nggak pantang. Tapi apa yang bisa dia pahami dari situ? Betul, dia paham bahwa bagus juga sih. Berarti kalau ada apa-apa misalkan ya kan, mungkin 100 tahun ke depan, anak cucu saya yang saya nggak kenal lagi kalau mau ziarah langsung nampak tuh satu nenek moyang gitu. Iya. Itu konsep loh Pak Ciko. Dan orang kaya kan belanjain uang bagi dia murah itu. Yang penting bagi dia jadi murah. Kenapa? Dia bayangkan sampai anak cucu. Kalau orang yang jual itu saja bisa menggambarkan sedemikian rupa, kenapa agen asuransi nggak bisa gambarkan itu? Bahwa anak cucu dia butuh kepastian. Jadi premi itu nggak seberapa gitu loh. Premi itu nggak seberapa. Kalau saya pakai konsep jual asuransi yang 15 juta per bulan, proteksi satu keluarga. 1 tahun udah 180 juta kan Pak Ciko. 10 tahun udah 1,8 miliar. 20 tahun udah 3,6. 30 tahun, 40 tahun udah berapa miliar itu. Ya, saya bilang itu gratis Pak. Loh caranya kita buatin lagi yang UP 10 miliar. Apa enggak jackpot semua balik? Ya. Nah kalau ada konsep kayak gitu, berapapun jadi nggak mahal. Karena kan bakal balik. Betul kan? Betul. Nah itu salah satu konsep. Jadi artinya kalau harga dibanding sama nilai, kalau nilai lebih tinggi maka harga jadi murah. Orang pasti beli. Tapi kalau nilai dan harga sama, worth it lah kata dia. Worth it lah, cocok lah ya. Kalau cocok belum tentu beli loh. Iya. Nantilah pikir-pikir dulu. Tapi make sense sih gitu loh. Tapi kalau nilai di bawah harga, itu kan kemahalan namanya. Udah pasti nggak beli. Jadi agen asuransi mempresentasikan produk sama dengan harga. Berapa? Sebenarnya Anda mau jelasin produk langsung pun mungkin bisa closing. Kalau tawarinya murah. Ya. Produk-produk murah lah gitu, preminya rendah gitu kan. Orang yang mampu mungkin lihat muka kita, ya masuk aja lah gitu loh. Tapi bagi dia itu nggak berharga. Tapi dia masuk. Kita sudah senang, padahal bagi dia nggak berharga.
Supaya kita nggak nyusahin aja datang-datang terus kan. Itu aja. Nggak bikin rese ya. Nggak bikin rese aja. Ya udah, itu supaya kita diam aja, dia masuk gitu aja. Tapi kalau kita berhasil angkat manfaat, benefit atau nilai yang bisa diberikan sebuah asuransi, maka waktu datang preminya 15 juta, 50 juta, makanya Pak Ciko bisa closing 800 juta. Saya yakin itu nilai yang Pak Ciko tonjolkan pada waktu itu. Untuk mengerti ya, kenapa saya ngomong Pak Ciko 800 juta premi, saksikan di M3 channel ya, channel ini juga, cari yang judulnya Closing Case 800 juta. Itu Pak Ciko sharing pengalamannya sangat bagus ya, kalau belum nonton, tonton itu. Nah jadi itu tentu kalau premi 800 juta, itu dia tanda tangan, berarti Pak Ciko berhasil menjelaskan value, nilai yang jauh di atas itu, puluhan miliar. Ya kan? Satu kepala keluarga itu saja, UP-nya sudah berapa M itu? 20-an M. 20-an M. Jadi 800 nggak seberapa. Kalau memang sesuatu yang bernilai tinggi itu bisa dipahami, itu pasti menyentuh sisi emosional setiap orang. Pasti. Jadi kalau sisi emosional seseorang itu tersentuh, harga itu menjadi tidak penting lagi. Betul. Apalagi kalau seseorang itu sangat mampu. Nah Pak Ciko mengingatkan saya satu poin Pak Ciko. Nilai itu sifatnya subjektif, harga itu objektif. Ya. Emosional itu subjektif. Ya. Ya kan, logika itu objektif. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuat nilai itu tambah, memang harus pakai emosional. Dan itu memang subjektif. Makanya kalau dua orang berdiri gitu kan. Satu artis Korea, satu Pak Ciko. Tapi kalau kita tanya siapa yang paling berharga, kalau kita tanyanya ke anaknya Pak Ciko, tentu anak Pak Ciko ngomong papa saya lebih berharga gitu loh. Artis Korea kan bukan siapa-siapa untuk saya. Yeah. Artis Korea meninggal pun saya nggak nangis lah gitu loh kan. Yeah. Jadi artinya yang bernilai tentu orang tua saya gitu loh. Nah itu subjektif, subjek gitu loh. Harganya berapa? Nggak ternilai. Tak ternilai. Sebenarnya kalau UP ya 20M pun tetap kecil. UP 100M pun tetap kecil. Tergantung orang ini seberapa besar nilainya. Makanya istilahnya nilai ekonomi, nggak pernah cerita harga ekonomi. Nilai kan selalu, nilai ekonomi. Ya saya baru, ada bedanya ya. Ada beda. Harga ekonomi, nilai ekonomi. Iya ya. Kenapa namanya nilai ya? Betul. Makanya kalau nilai pertanggungan, manapun harga pertanggungan barang gitu loh. Kalau orang nggak bisa. Tidak ternilai. Tidak ternilai harganya gitu loh kalau manusia itu gitu loh. Makanya bisa closing berulang-ulang kalau UP jiwa. Oke. Terima kasih Pak Sama-sama Pak Ciko. Paparannya begitu bagus ya. Saya juga simak dengan serius ya. Nah teman-teman hari ini ya topiknya begitu bagus. Saya ingin bacakan, ini ada satu pertanyaan masuk. Tapi setelah saya lihat tadi saya sederhanakan begitu. Jadi kita tadi ada cerita beberapa konsep. Cuma yang lebih sederhana bagaimana kita aplikasikan ini dalam satu contoh untuk bercerita kepada nasabah. Jadi kalau kita ingin mengangkat sebuah nilai, kita harus angkat topik apa? Keluarga atau sesuatu yang bersifat materi atau gimana? Nah, disinilah peranan fact finding Pak Ciko. Saat kita ngobrol pertama sama nasabah, kita tahu kira-kira dia itu tipe yang cinta keluarga atau biasa aja, lebih cinta bisnis. Kan kalau kita berteman sama orang aja tahu ya dari cerita-cerita dia, cara dia ngobrol gitu kan. Iya. Contohnya dia pakai istilah alah anak nanti aja lah dia urus sendiri lah. Dulu aja saya waktu kecil aja orang tua tidak perhatiin sampai segitunya. Toh saya sukses juga hari ini. Nah kalau kayak gitu dia akan lebih peduli tentang masa depan dia sendiri. Karena orang seperti itu cenderung bahkan tidak akan bergantung sama anak kalau bisa. Karena dia pun nggak mau anak bergantung sama dia. Apakah itu salah? Yang nggak salah. Bagi dia itu benar. Bagi kita mungkin bertentangan. Tapi kalau kita udah tahu nilai yang dia taruh di dalam diri dia lebih tinggi ketimbang keluarganya sendiri, maka pendekatan yang kita lakukan adalah angkat nilai dirinya. Bahwa betul juga kok ya, kalau kita urusin semua untuk anak, padahal justru kalau kita butuh dia, belum tentu dia ready.
Oleh sebab itu, kita perlu pikirin diri kita sendiri. Waktu kita ngomong gitu sambil lihat Pak Ciko. Saya yakin Pak Ciko menguasai ini. Ya. Karena di video 800 juta itu, Pak Ciko ngomong secara emosional, ya kan? Makanya teman-teman harus tonton itu. Ya, itu di sana bukan saya narasumber, Pak Ciko narasumber. Cuman satu-satunya Pak Ciko narasumber, saya host loh ya. Itu video viewersnya harus naik gitu. Jadi kayak tadi Pak Ciko, kalau orang ini memang tipenya seperti ini, salah enggak? Itu benar untuk dia. Mungkin Anda enggak setuju. Tapi Anda kan fokusnya adalah dia memproteksi dirinya. Oleh sebab itu mungkin Anda masuk dulu seperti itu. Ngomongin dulu value-nya dia. Artinya bagaimanapun kita nggak boleh bergantung sama anak, betul nggak aku? Pasti dia bilang betul. Kenapa? Karena memang begitulah arah pikiran dia. Iya, saya ngerti. Ya. Jadi teman-teman ini menjawab ya, kita tergantung situasi dan kondisi, kita harus fact finding. Jadi kalau kita ketemu misalnya seperti contoh yang dikatakan Pak Is, dia sangat sayang dirinya sendiri, mungkin dia harus ya mempersiapkan asuransi kesehatan dirinya, MBX 600, asuransi booster, penyakit kritis untuk dirinya. Betul. Asuransi pensiun untuk dirinya, mungkin supaya suatu saat jatuh tempo dia tua, dia punya uang untuk dirinya, Nah, jadi kalau keluarga ya mudah lah seperti biasa, kita lebih banyak ketemu orang yang kita bisa bercerita tentang keluarga. Betul. Sepertinya begitu. Betul. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan menjawab. Sebetulnya topik hari ini kita bahas begitu bagus ya. Ini bercerita tentang harga versus nilai. Ini teman-teman, kita sudah hampir sampai di penghujung waktu. Ada lagi nggak yang lain mau kita oper? Oke, ini Friendly sudah mengingatkan ya. Ini Friendly tulis apa ya? Kemudian membandingkan produk. Coba saya baca ya, Pak Is dan Pak Ciko, saat ini bagaimana bila ketemu dengan nasabah yang sudah tahu nilai UP yang dia mau beli. Kemudian membandingkan produk dan proposal yang kita buat dengan kompetitor. Jadi ceritanya dia sudah tahu angka yang mau dia beli, tapi dia membandingkan. Nah, dan sebagian lagi minta diskon. Bagaimana menghadapi ya? Soalnya kalau mau bilang nilai, nasabah sudah tahu. Namun tetap mau harga yang murah, no name. Dari tadi juga no name kok kita. Nah, jadi ini ya. Dia anggap nilainya adalah nilai UP begitu. Artinya secara kebutuhan dia udah tahu maksudnya. Cuman dia sekarang masalahnya membandingkan produk satu, kedua dia minta diskon. Gimana jawab? Saya pilah ya dua-duanya ya. Yang pertama kan banding produk. Cara menghadapinya adalah banding nasabah. Bercanda. Maksudnya dia boleh banding produk, saya banding nasabah. Nasabah sana aja enak langsung tanda tangan, kok kamu susah banget gitu ya. Enggak sih, artinya gini. Saat orang sudah tahu kebutuhan dia, sudah nggak ada masalah di sana. Membandingkan produk itu bagi saya sudah objection. Ketika objection datang, itu adalah caranya adalah meningkatkan nilai lagi. Nilai bukan terletak pada produk. Bapak cara bandingnya bagaimana? Kuncinya di komunikasi teman-teman. Teman-teman bagaimana caranya komunikasilah dengan dia. Cari tahu dari komunikasi Anda itu, cari tahu apa alasan dia membanding. Kalau dia bilang saya tentu cari yang the best. Iya betul. Maksud Bapak yang the best itu dari sisi apa? Supaya kita tahu pola pikir dia. Kita harus bertanya. Betul. Karena konsepnya tetap nilai dan harga. Betul kan? Saat dia melihat premi kita mahal, kita angkat lagi nilai kita. Nilai kita ada di mana? Bukan sekedar produk dan perusahaan kan? Diri kita pun nilai kan? Kalau sampai kita lupa mengangkat nilai kita, padahal itulah yang tidak ternilai juga. Kalau kita mampu. Itu kayak timbangan Pak Ciko. Premi yang sedang dia banding, ini neraca. Premi yang sedang dia banding, di sini saya tambah diri saya, langsung berat. Kan timbangan zaman dulu kan ada itu kayak apa namanya tuh? Bandul ya. Bandulnya kan. Buah ada beberapa buah yang 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Itu untuk cari keseimbangan. Berarti jadul banget. Jadul banget kan. Itu kan kayak taruh satu lagi bandul. Tambah satu langsung berat. Saya akan cari tahu, kemudian saya tambah diri saya. Nilai diri saya itu saya tambah langsung berat. Wah ngeri. Kalau kayak gitu saya nggak berani banding. Silap-silap saya masuk sama orang lain itu berisiko. Asuransi saya harus serahkan ke Iskandar.
berarti nilai saya itu sudah sangat tinggi di mata dia. Makanya tapi kalau saya ngomong gitu, teman-teman pasti ngomong, Pak, kan nggak bisa juga kalau ketika harga sudah terlalu jauh selisihnya. Betul juga. Cuman ini prinsip juga nggak akan berakhir ya. Ini everlasting ini prinsip. Iya. Karena tetap saja harga yang terlalu jauh pun tetap saja orang beli gitu loh. Tetap saja kalau nilainya sudah terlalu tinggi. Tapi kalau menurut pengalaman saya, bila sebuah produk apple to apple, tidak ada harga yang terlalu jauh sepertinya. Nah, kalau apple to apple, walaupun dia jual harganya beda lumayan jauh, nilai diri kita tambah tetap aja jadi mahal, jadi murah. Inti dari pertanyaan ini adalah mungkin kita kurang memberi nilai atau kurang menjelaskan nilainya. Tapi kan terkesan menuduh Pak kalau kayak gitu ya. Jadi ya, mungkin sebaiknya gini, ini upaya kita saja. Ya. Karena ini di sini kan kita cuman berupaya supaya dia segera berhenti membandingkan produk. Ya. Cuman metode komunikasinya adalah saya akan mulai dengan tanya, Pak boleh tahu nggak, Bapak bandingnya dari sisi mana gitu loh. Setelah saya tahu jalan pikiran dia, saya mungkin bisa menjawab lebih tepat sasaran gitu. Kalau saya baca ya, soalnya kalau mau bilang nilai, nasabah sudah tahu. Ini yang saya katakan tadi, saya asumsi, mungkin yang dia anggap adalah nasabah sudah mengetahui nilai uang pertanggungannya gitu. Nah kalau nilai uang pertanggungan itu balik lagi ya, jangan-jangan itu masih dalam sisi harga lagi. Iya, itu berarti masih di dalam konteks harga, iya. Itu belum masuk ke nilai. Betul. Cuman gini ya, setiap kali kita sharing di sini kan kita harus punya konteks. Iya. Saat kita dengar gitu kan, nasabah tetap ada sanggahan. Tapi belum tentu sanggahan itu datang karena dia sudah ngerti yang kita ngomong. Iya. Jangan-jangan waktu kita ngomong tidak seperti konsep yang kita ngomong di sini. Terus udah ada sanggahan duluan, terus teman-teman lempar ke sini misalnya. Tapi maksudnya yang kita jelasin ini belum dipraktekin. Ya. Sanggahan yang didapat udah dikeluarin gitu kan. Coba dulu. Menurut saya tidak ada salahnya kita coba dengan metode baru lagi, dengan cara yang mungkin lebih fresh setelah dengar kita ngomong kayak gitu. Coba lagi gitu kan ke lapangan. Siapa tahu memang itu efektif sekali gitu kan. Tapi kadang-kadang kondisi seperti ini, saya yakin masih masalah komunikasi. Karena ada satu sisi selalu ingin bicara, sisi lain tidak cukup mendengar gitu loh. Bisa juga. Maka nasabah merasa, oh kamu belum menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi saya masih mengulang objection yang sama. Betul. Nasabah merasa gitu, kita merasa kamu belum ngerti berarti. Jadi sebetulnya dua sisi, sebagai agen dan nasabah, Anda juga harus memastikan bahwasannya Anda menjelaskan sesuatu sesuai kebutuhan. Dan Anda juga make sure nasabah Anda mendengar dengan baik. Gitu. Iya. Kalau diskon ya, ini yang kedua Pak, diskon. Ya. Kalau diskon gampang, kok mau diskon berapa? Mau diskon 50? Saya kasih, tapi kita buat kesepakatan ya, 50% dari UP kasih saya juga. Itu bercanda. Ini bercanda ya. Tapi kan sebenarnya itu jalan masuk, ya kan? Iya. Nah, baru saya jelasin lagi. Saya bilang, Pak, sebenarnya kalau diskon itu kan berarti kan dari apa yang kita dapat. Kalau misalkan ada agent yang memberikan diskon, padahal ini asuransi judulnya. Kalau barang lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau asuransi itu udah jelas. Bapak pun mungkin tahu komisi agent berapa, mungkin Bapak sudah tahu. Tapi bayangkan kalau ada agent yang tidak mau ambil komisi itu, dia kasih diskon. Itu menunjukkan kepada saya bahwa memang dia nggak fokus di bisnis ini. Ya. Kalau orang yang fokus di bisnis ini, dia kasih makan istri dan anak-anaknya dari komisi yang dia dapat, tapi dia nggak ambil juga. Ya. Berarti memang dia bukan fokus di asuransi. Mungkin dia part time atau apa, saya nggak tahu Pak. Ya. Saya nggak tahu lah. Cuman bayangkan Pak, kalau ada apa-apa terjadi sama kita, mungkin agent ini punya dua grup nasabah, satu yang diskon, satu yang enggak. Kalau dua-dua terjadi masalah, dia prioritas yang mana Pak? Iya. Kan gitu. Ya. Sementara kan terlalu banyak kita dengar agen-agen lah yang dikomplain oleh nasabah. Kan ini, gitu ya. Ini salah satu cara menjelaskan ya. Salah satu. Itu salah satu cara mengangkat nilai kita juga. Ini nilai yang saya tanamkan sampai berat sekali ke nasabah. Karena nasabah yang kenal saya tahu saya bisnis asuransi. Anak saya, istri saya, rumah yang saya beli gitu kan itu dari asuransi full gitu kan.
nasabah merasa kalau kenal saya, asuransi siapa lagi kalau bukan Iskandar gitu. Itu nilai terlalu berat gitu. Sehingga nilainya terlalu berat ya, tinggi. Saya ngomong apapun oke lah, yang penting kamu kasih yang the best gitu. Ini dia, ini yang dibayar. Nah ini yang dibayar 99 juta. 1 juta cuma biaya tulis-tulis Go Passport ya. Saya pernah, saya bukan pernah, saya sering berbicara kepada teman-teman nasabah. Misalnya saya katakan, apa yang kita beli hari ini, berapapun yang kita bayar, bukan sekedar membayar sebuah produk. Tapi kita juga membeli tanggung jawab, komitmen, karakter dari si agent ini. Nah inilah poin yang Bapak naikin nilai. Ini yang menjadi nilai. Ya. Maka ketika saya mendengar Pak Is berbicara tadi, saya sedikit bengong. Kenapa? Sudah lama sekali saya tidak ketemu orang yang bilang minta diskon dong. Gitu. Kalau saya dengar, saya rasa saya juga diam. Dia ngomong apa sih? Tapi jujur sih saya pun jarang sekali sepanjang karir saya orang minta diskon sama saya. Jarang ya. Kenapa? Karena saking dengar penjelasan saya itu sampai kayak, oh orang ini serius asuransi bang, ini orang asuransi bener ini. Jadi mereka sangat menghargai, gitu loh. Benar. Jadi teman-teman ketika tidak memberi diskon bukan berarti kita merugikan atau nasabah kurang untung, tidak. Ya, tapi kita harus memberi pemahaman bahwasanya apa yang bisa dilakukan sebuah produk atau diri kita terhadap kehidupan mereka. Betul. Nah, begitu banyak nilai yang bisa kita tonjolkan. Jadi ketika itu dijelaskan cukup baik, orang tidak bahas bagaimana minta diskon lagi. Betul. Justru memberi diskon lah nilai kita turun. Ya. Dan saya anggap itu mahal. Premi yang Anda tawarkan jadi mahal. Karena Anda sebagai agennya nggak menghargai profesi Anda. Benar. Berarti apa yang Anda sodorkan ke nasabah itu barang yang tidak, jasa yang tidak berharga, tidak bernilai gitu. Benar. Jadi setiap agent juga harus bisa menempatkan dirinya dengan baik supaya dia bernilai. Betul. Ya. Betul. Jadi teman-teman kita sudah sampai di penghujung waktu. Ini pertanyaannya coba saya baca lagi ya, masih ada nggak ya? Sepertinya. Oh oke. Ini ada satu. Iya Pak Ciko. Yang tadi Pak Iskandar sampaikan kalau orang sudah senior dan pandai. Sehingga nilai dia di mata nasabah tinggi. Bagaimana kalau kita agen baru, belum pengalaman, baru pertama kali jumpa nasabah, bagaimana kita bisa bangun nilai? Apalagi saat sekarang komunikasi dengan nasabah cuma melalui sosmed, WA. Bagus sekali. Saya senang sekali ada acara seperti hari ini ya. Pak Is, silakan Pak. Ya, kalau Anda merasa Anda agen yang baru gabung atau belum terlalu senior seperti saya ngomong kayak tadi kan. Saya kasih satu tips. Anda bisa kalahkan saya di lapangan dengan tips ini. Mau dengar? Mau sekali. Ngomong aja gini, Pak, kalau Bapak masuk asuransi dengan orang yang sudah profesional, berarti dia nasabahnya sudah sangat banyak, Pak. Nilai saya adalah terletak pada apa? Saya masih baru, Pak. Nasabah saya belum banyak, tapi saya putuskan mau full di dunia asuransi. Oleh sebab itu nasabah Bapak termasuk orang-orang awal masa saya merintis bisnis ini. Tentu saya ada ekstra jaga. Yang saya dengar banyak keluhan dari orang adalah karena dia sudah terlalu lama di asuransi, profesional memang, tapi memang dia terpaksa harus pilih prioritas. Karena dia sibuk banget, Pak. Kadang-kadang dihubungi saja harus antrian, Pak, saking profesionalnya dia. Jadi tergantung Bapak sih, Bapak mau percaya, dua-dua bagus. Bapak percaya kepada orang yang sudah cukup profesional dan cukup lama di dunia asuransi, cuman resikonya adalah mungkin dia bisa sangat sibuk tiba-tiba karena nasabahnya sudah sangat banyak juga, ya kan? Karena sudah banyak dalam waktu bersamaan perlu melayani nasabah, dia tentu harus bikin prioritas, kan gitu ya. Tapi kalau saya, karena saya baru kan, tentu saya bisa lebih banyak waktu untuk memberikan servis. Mudah-mudahan Bapak paham maksud saya gitu kan. Kalau Anda ngomong kayak gitu, saya rasa nasabah terbelalak juga. Ini kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Betul nggak? Kalau menurut saya sih bukan berarti baru tidak punya pengalaman, bukan berarti tidak bernilai, tapi bagaimana saya bisa menyampaikan nilai saya. Betul, gitu. Jadi ini kita exercise, artinya agent baru challenge diri sendiri. Kalau saya nggak bisa ambil nilai seperti yang Pak Iskandar bilang, saya sebagai agen baru saya harus ambil nilai apa?
Salah satunya cara yang saya kasih tahu tadi. Anda pasti bisa kalahkan saya di lapangan. Cuman kalau Anda ketemu nasabah saya balikin lagi. Saya saya masih bisa jawab gitu loh. Mau kasih satu buah contoh yang saya pelajari dari Sanjay Tolani. Silakan Pak. Jawabannya juga tentang pelayanan. Oke, gimana Pak? Hampir mirip. Nah, teman-teman mau dengar. Jadi Sanjay Tolani dulu dia pernah cerita. Nasabahnya objection karena dia masih muda. Hampir mirip dengan cerita ini, tidak punya pengalaman. Dia prefer orang yang senior, orang yang lebih berusia gitu loh. Nah, jadi Sanjay jawabnya begini, teman-teman mungkin juga bisa pakai, tapi saya kira jarang lah ketemu. Benar ya, senior itu lebih punya pengalaman dan pengetahuan. Saya juga punya pengetahuan, tapi mungkin pengalaman lebih sedikit dibandingkan senior. Bagus sekali. Tapi usia saya lebih muda. Jadi kalau dibandingkan dengan orang lain yang lebih tua, saya bisa melayani aku Aci dengan waktu yang lebih panjang. Potensi pelayanan lebih panjang ya karena masih muda ya. Nah, nangkap poinnya. Orang senior ya mungkin ya kita harus tidak stop tahu. Ini Bapak jangan ngomong agen yang sudah berusia ya. Tidak sebut merek ya. Jadi jangan salah paham, tidak sebut merek. Jadi saya lebih muda, saya punya waktu yang panjang untuk melayani komitmen saya bersama Anda. Betul. Bagaimana? Ini bagus sekali ya teman-teman. Cuman kalau ketemu saya kalahin itu. Pak, pakai istilah Pak Chandra sering ngomong tuh. Peti mati itu bukan berisi orang tua ya, tapi orang mati. Itu quote saya. Artinya kalau orang itu bisa meninggal di usia berapapun gitu ya, bukan tua atau muda gitu loh. Jadi agen yang tadi ngomong kayak gitu sama Bapak, bisa saja dia lebih dulu. Teman-teman, ini adalah exercise. Artinya boleh Pak Ciko pikirkan seperti itu, kadang-kadang sampai level itu nasabah terima. Tapi kadang-kadang ketemu lagi kita bantah lagi, masih bisa sih sebenarnya. Jadi itu kita latihan saja, nggak ada masalah. Tapi saya kira teman-teman juga harus bersikap fleksibel. Betul. Dan selalu improvisasi. Improvisasi artinya kita tidak bisa tanya semua skenario di forum. Betul. Kenapa? Tidak ada yang tepat. Jadi Anda harus menilai situasi, kemudian bereaksi cepat. Betul. Tapi pilih kata-kata yang tepat gitu loh. Betul. Kalau bicara Insta, di sini kan ada Instagram, WA gitu kan. Di sosmed itu saya lihat agen-agen baru lah, karena usia mereka sangat muda dan mereka agen baru, tapi aktif sekali posting. Saya kalah, total saya kalah. Kalau orang sama-sama nggak kenal kita, orang pikir agen itu lebih senior. Karena memberikan edukasi lebih rutin kan. Ya kita yang sudah senior malah sebenarnya kalah. Justru kita harus ikut beradaptasi. Artinya di situ Anda bisa taruh nilai juga kan? Nah itu loh, jadi nggak ada alasan sebenarnya. Saya juga mau bikin ini. Jadi prinsip harga versus nilai itu akan berlaku selamanya. Tinggal kita bagaimana meningkatkan nilai kita saja. Di area apa, di sisi mana gitu ya. Oke, jadi sepertinya pertanyaannya sudah habis. Ini saya mau beri teman-teman sedikit waktu, mungkin ya tidak sampai 5 menit. Kita ingin mendengar kesan pesan gini. Kesan pesan. Jadi teman-teman selama mengikuti sesi topik ini, rasanya gimana? Ada kesan apa? Atau teman-teman merasa menangkap bagian mana yang bagus, apa yang bisa dipakai gitu loh. Nah, ini untuk audiens dong ya, bukan untuk saya lagi ya. Berarti saya saatnya diam ya. Teman-teman, ada yang mau sharing kesan pesan ya, jangan leader lagi ya, nanti panjang waktunya nggak cukup. Untuk ya teman-teman agent aja lah ya, saya coba ya siapa ya. Ini ada Asen, Aswan, Diana, Evi, Henry, Reddy, Rita, Susanti, One In. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ciko. Ada pertanyaan Pak Ciko ini tiba-tiba. Oke, kita jawab dulu ini satu ya. Saya baca ya, Pak Friendly. Ada tips dari Pak Iskandar dan Pak Ciko. Ya. Berarti saya harus kasih tips, Bapak juga harus kasih Pak.
untuk kita bisa bangun nilai, terutama di saat pandemi sekarang ini, bukankah ini kayaknya udah dijawab tadi? Pak Ciko ngambil shortcut aja. Walaupun kita sudah jawab Pak, sebagai narasumber kita selalu tidak mati kamus ya. Oke, kita disuruh tambah pun saya masih bisa. Tambah lagi ya, tambah 5 poin lagi ya. Nggak usah 5 deh ya. Satu aja lah. Salah satu cara mengangkatkan nilai, terutama saat pandemi adalah Anda harus available ketika ditanya. Fast response. Selalu hadir secara digital. Lebih aktif memberikan edukasi secara digital. Karena di saat-saat seperti ini adalah peluang, karena orang itu tongkrongin medsos itu lebih sering dibanding sebelum pandemi. Karena orang punya waktu. Betul, tongkrongin WA status. Dulu kan WA status itu jarang yang lihat. Ya. Sejak pandemi WA status saja pun dipelajari gitu. Maksudnya story. WA ada story, status kan? Ada story. Story ya, oke. Ya. Nah saya pun nggak tahu kan, Pak Ciko lebih update kan? Saya milenial. Ya milenial ya. Saya akan jadi milenial lebih dari Bapak besok. Saya kalau saya belajar saya bisa, ya kan? Jadi tidak ada kata batas ya kalau kita mau terus improve ya. Ya. Jadi untuk pandemi cara menangkan nilai, tips dari saya adalah fast response, lebih sering posting ya. Tapi postingan apa yang Anda mau kemukakan kan gitu. Jadi ada beberapa tips lah kalau mau ngangkat attention ya, grab attention atau mendapatkan perhatian dari netizen. Katanya kalau posting, saya ada bikin survei ya Pak Ciko. Survei. Waktu saya posting yang berhubungan sama asuransi, itu like-nya dikit. Oke. Waktu saya posting foto saya sama anak, itu like-nya banyak. Jadi dulu pernah ada satu narasumber mengatakan dia juga pemerhati medsos kan, dia bilang memang itu membuktikan orang lebih kepo. Nah jadi artinya dia selingi aja. Jadi tips dari si orang yang pintar digital marketing ini, dia bilang selingin aja. Foto keluarga ya kan sekali, foto edukasi asuransi 2 kali, foto keluarga lagi sekali, foto edukasi 2 kali gitu loh. Selingin aja, teman-teman akan dapat feel-nya kira-kira kayak apa nanti? Saya jadi teringat orang yang Pak Iskandar sebutkan itu. Siapa? Ya, sudah pulang kan? Oh iya, masih muda ya padahal ya. Ya, saya tuh masih sangat ingat, makanya saya teringat ini, materi dia sebenarnya. Ceritanya karena penyakit asam lambung, asam lambung gitu ya. Iya. Saya pun nggak tahu sih penyebabnya waktu itu, cuman saya dapat informasi juga. Ya. Sangat disayangkan, memang sangat muda sekali orangnya. Ya, saya ingat. Oke lah. Tips Pak Ciko belum? Sebenarnya ya. Apa yang saya sedang lakukan dan apa yang akan saya lakukan untuk hari-hari ke depan di masa seperti ini adalah poke ya, colek nancap ya. Di medsos ya, terserah lah, mau di telepon, mau di chat, halo, Ko, Ci, Pak, sehat, oke, bye-bye. Atau dikit banyak komen-komen foto orang aja. Ya. Jadi orang melihat eksistensi kita ya. Jadi colek balik ya. 1 untuk menunjukkan eksistensi. 2 tanya apakah dia ingin untuk mereview sesuatu. Nah, katakan mungkin Anda punya produk baru ya. Katakan Anda ingin review polis lama karena mungkin nasabah Anda bukan hanya punya polis dengan Anda. Dia punya polis dari tempat lain, tapi dia butuh bertanya pada Anda gitu. Ataupun mungkin dia beli sesuatu asuransi rumah sakit dari orang lain, tidak dari Anda, tapi dia butuh pendapat Anda. Jadi tujuannya untuk komunikasi balik. Nah, itu bisa membantu orang-orang untuk mengingat Anda kembali ya. Anda bisa punya kesempatan untuk membangun nilai Anda lagi. Ya, sederhana itulah. Ya. Oke, balik ke kesan pesan tadi, silakan. Jadi, ini Pak Friendly masih ada waktu? Masih sudah ada ya? Tapi sudah boleh lah. Nah teman-teman, ini siapa ini yang mau berbagi kesan pesan? 5 menit aja, kalau bisa 3 menit lah. Ya. Kesan pesan belum ada, tapi ada komen dari Pak Chandra. Oke. Paling penting konsisten posting di medsos. Jika cuma sesekali, orang tidak akan ingat kita sebagai agen asuransi. Ya, bagus atau juga. Merasa kita tidak fokus di asuransi. Betul. Bagus juga. Betul. Boleh. Masih ada kendala dalam hal ketemu orang ya? Iya. Oke, dalam hal ini mungkin
sudah ada solusi sih menurut saya. Karena ada beberapa agent saya malah closing jarak jauh sekarang. Ya, bisa komunikasi sebenarnya tanpa ketemu. Closing pun bisa tanpa ketemu sebenarnya. Cuman bobot komunikasinya harus tetap terjalin. Mungkin kalau nggak bisa ketemu, ajak ngobrol, ajak conference call lewat WA, video call atau apa gitu. Kita jadi agen harus terbiasa dulu. Mungkin kita bilang, nasabah belum tentu mau lah kok. Belum tentu juga nasabah nggak mau. Jangan-jangan kita yang belum terbiasa. Saya rasa zaman milenial dikit-dikit video call. Saya aja kadang-kadang di video call orang saya nggak berani angkat. Saya langsung matiin video, saya malah pakai suara aja. Kan gitu kan. Tapi itu orang cenderung yang lebih muda. Mereka sudah terbiasa dengan video call. Jadi mungkin kita yang harus berubah dulu kali. Jangan-jangan nasabah kita sudah siap, kita yang belum siap gitu loh. Bisa jadi. Coba aja Bu Susanti. Oke, baik Pak. Ya. Oke, jadi ini seperti menjawab pertanyaan ya. Iya, bukan kesan pesan. Ya. Jadi teman-teman, semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat ya. Semoga juga teman-teman ulang lagi videonya nanti ya. Jadi kita sudahi sampai di sini. Terima kasih Pak Is sudah bergabung. Thank you Pak Ciko ya. Forum ya. Hari ini Monday Inspiration, sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa.